Shalom ya. Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk Significant Woman, untuk Ibu Imelda, Gembala Sidang di IRC Sawangan dan seluruh pengurus yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk sore hari ini bisa membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua. Ibu-ibu semuanya exciting? Yes, saya ada kabar baik, saya ada kabar gembira. Bosen gak sih dengar kabar buruk di dunia ini? Tapi kalau kita datang ke persekutuan orang-orang benar, di sana ada kabar baik. Di sana ada kabar gembira. Yes, bahwa masa depan kita penuh harapan. Masa depan kita berkilau. Bilang ke sebelah, masa depanmu berkilau di dalam Tuhan. Ya. Justru di tengah-tengah kegelapan dunia, di tengah-tengah dramanya dunia sekarang, firman Tuhan tidak pernah berubah, bahwa Yeremia 29 ayat 11 mengatakan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu itu tidak akan hilang, sebab Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Saya mau mengajak sisters, ibu-ibu semua untuk membayangkan diri kita seperti Raja Wali, ya, yang naik tinggi dengan kekuatan sayapnya, mengalahkan tantangan, mengalahkan kesulitan, mengalahkan ketakutan. Amen. Anda dan saya hidup di dalam Kristus menjadi perempuan yang berpengaruh. Hari ini kita akan sharing sama-sama bagaimana kita kembali kepada hakikat kita menjadi woman of significance, woman of influence, perempuan yang berpengaruh. Nah, sebentar ya, coba kita perhatikan zaman ini. Ada loh orang tua yang tidak punya pengaruh dalam hidup anaknya. Ada istri yang tidak bisa mempengaruhi suaminya. Ada kakak perempuan yang tidak bisa mempengaruhi adik-adik dan kakak-kakaknya perempuan di rumah. Tetapi kalau kita melihat, saya sangat terkesima membaca tulisan daripada Lukas, salah satu murid Tuhan yang latar belakangnya adalah orang kesehatan yang suka banget healing. Lukas ini mencatat beberapa kali mengenai perempuan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dan kalau kita bayangin sama-sama, ini sebenarnya melanggar tradisi. Zaman itu belum kayak sekarang loh. Zaman itu perempuan itu sangat tidak dihargai seperti sekarang. Itu 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu loh, bayangin. Sis tahu kan kalau di Timur Tengah perempuan baru boleh punya SIM itu beberapa tahun yang lalu loh. Baru beberapa tahun yang lalu. Dan sebenarnya di dunia kepemilikan properti, aset, perempuan baru boleh punya sertifikat atas nama dia sendiri itu tahun 70-an. Jadi perempuan itu sebetulnya kalau kita lihat sejarahnya, kita lihat budaya, ada sesuatu yang kita sendiri sebetulnya masih perlu terus dibukakan oleh Tuhan. Seperti apa sebetulnya perempuan berpengaruh yang didesain oleh Tuhan di Kejadian 2 itu. Seperti apa sebetulnya cara Tuhan melihat peranan perempuan sebagai seorang pembawa pengaruh. Jadi kalau perempuan gak bisa mempengaruhi anaknya, mempengaruhi suaminya, mari sore hari ini kita mendoakan. Kita yang introspeksi diri, punya gak saya pengaruh dalam hidup anak saya? Punya gak saya pengaruh dalam hidup suami saya? Siapa orang yang paling berpengaruh di rumah? Atau ada ibu yang di rumah adalah menjadi orang yang paling frustasi. Karena dia merasa percuma di rumah ini aku gak didengerin. Di rumah ini aku tuh kayak gak dianggap. Yuk kita berhenti menyalahkan mereka. Mari kita melihat ke diri kita sendiri. Apa sebetulnya yang kita perlu pahami. Perlu kembali kepada kodrat kita. Nah waktu Lukas menuliskan, saya ingin kita baca sama-sama di Lukas 8 ayat 1 sampai ayat 3. Yuk ini ada slide-nya. Kita baca sama-sama. Kebaca gak sih? Kebaca ya? Kalau gak kebaca digedein ya di Zoom. Bisa ibu-ibu baca? 3, 2, 1. Sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah.
kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga ada orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaannya. Nah, sis, ibu-ibu, kita bayangin ini 2000 tahun yang lalu ya. Ini bukan zaman milenium. Ini bukan zaman modern, belum ada wifi, ya, belum ada iPhone, belum ada teknologi komputer. Berarti waktu itu Tuhan Yesus sudah punya 12 murid. Beliau sudah masuk dalam pelayanan. Dan di situ dicatat, Lukas mencatat Tuhan itu dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan sengaja saya pilih gambar ini supaya kita membayangkan Tuhan Yesus itu pelayanannya ternyata diikuti oleh perempuan-perempuan yang sudah disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Ada di sini ibu-ibu yang sudah pernah disembuhkan Tuhan Yesus, angkat tangannya. Saya yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus. Ada ibu-ibu di sini yang sudah pernah dibebaskan Tuhan dari roh jahat. Belum ya? Oh, perlu kita. Belum ya? Maria Magdalena adalah satu dari perempuan yang Yesus bebaskan dari 7 jenis roh jahat. Demikian juga dengan Yohana, istri bendaharanya Herodes. Mereka ini perempuan-perempuan kesurupan. Ibu-ibu, Tuhan Yesus membebaskan perempuan-perempuan ini dari ikatan roh-roh jahat. Ketika mereka merasakan mereka bebas, mereka merasakan mereka merdeka, mereka udah pasti ngikutin Tuhan Yesus dan menjadi pengikut yang setia. Kenapa sampai hari ini saya bisa ada di tempat ini, berbagi kebenaran firman, hidup bersama Tuhan Yesus 30 tahun lebih. Karena saya merasakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah membebaskan hidupku dari berbagai roh jahat. Saya masih ingat waktu saya lahir baru di kamar sendirian. Roh Kudus ngajarin, putusin diri kamu dari roh kemiskinan. Saya doa, putusin roh kemiskinan. Itu karena sekarang kan Tuhan Yesus sudah di surga. Jadi yang bekerja di sini adalah rohnya Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Jadi kita bisa juga di kamar kita sendiri pelepasan roh jahat. Kita bisa dilayani oleh roh Tuhan di kamar atau ketika cell group. Tuhan bekerja macam-macam cara. Bisa juga ketika lagi Bible study, bisa juga lagi kayak gini. Tuhan membebaskan kita dari roh jahat. Saya orang yang diikat oleh banyak sekali roh jahat sebelum saya ikut Tuhan. Kok tahu Bu? Oh iya, orang saya yang ngusir. Roh kemiskinan membelenggu 7 turunan. Dan itu Tuhan bilang kamu berdoa putusin. Habis itu disuruh doain roh kutuk sakit penyakit. Doain, karena keluarga kami itu rata-rata meninggalnya gak sampai 60. Dan penyakitnya mirip paru-paru. Jadi itu bisa turun-temurun. Penyakit itu gak bisa diturunin ibu-ibu. Itu bohong. Yang diturunin itu adalah beliefnya dan gaya hidupnya. Jadi penyakit itu sendiri sebenarnya bukan keturunan. Lifestyle-nya yang diikutin. Misalnya mamanya suka banget makan jeroan ya, anaknya makan jeroan jadi kolesterol rame-rame gitu kan. Diturunkan gaya hidupnya gitu ya. Jadi penyakit itu sendiri sebetulnya secara medis oleh dokter-dokter nutrisi itu bukan keturunan. Termasuk gula. Gula itu bisa sembuh, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau ada orang bilang ada penyakit yang tidak bisa sembuh, no. Semua penyakit bisa disembuhkan. Amin. Kuasa darah Yesus sanggup. Nah itu semua apa? Kutuk pemikiran bahwa kita diwarisin penyakit. Itu mesti diputusin. Lalu kutuk apa lagi? Kutuk perceraian. Dari opa, oma itu turun. Kutuk apa lagi? Kutuk hamil di luar nikah. Jadi bapak saya bilang, kamu nanti kalau pacaran, kalau kamu dihamilin orang, kamu jangan marah ya. Loh kok gitu Pak? Ya karena bapak juga dulu nakal.
Saya udah di dalam Tuhan. Saya bilang, dosa Bapak. Nggak turun ke saya, nggak ada. Kenapa? Karena saya dibebaskan oleh Tuhan dari semua kutuk yang bisa diwariskan oleh nenek moyang kita. Kenapa? Saya mencintai Tuhan begitu rupa. Karena saya tahu dari mana Tuhan membebaskan saya. Dan ibu-ibu, kalau Tuhan sudah membebaskan Anda pasti cinta Tuhan habis-habisan. Anda pasti setia sama Tuhan. Karena kita ngerasain itu yang dialami oleh Yohana, Susana, Maria Magdalene. Kenapa mereka perempuan-perempuan ini kaya loh. Jadi 2000 tahun yang lalu udah ada perempuan kaya. Tapi sayangnya cerita ini kan gak gitu viral ya. Gak terlalu viral. Bahwa sebenarnya Tuhan Yesus pelayanannya dibiayai oleh perempuan-perempuan yang dibebaskan oleh Tuhan. Tepuk tangan Bu, itu kaum kita. Saya kalau ngebayangin pantesan aja orang Farisi sebel banget buat Tuhan Yesus ya. Ini kan kacau gitu kan. Bikin apa coba perempuan-perempuan ngikutin. Markus juga mencatat. Nah, yang lebih membuat impresi yang sangat-sangat dalam adalah ketika Maria, perempuan yang masih muda, katanya sih dia masih teenager waktu itu. Dia gak tahu apa-apa, tapi dia perempuan yang takut Tuhan. Lalu malaikat datang kepada Maria, bilang, Maria, kau akan mengandung anak laki-laki. Coba kita pikirin, ngapain sih harus pakai rahim perempuan? Kenapa nggak kayak Mr. Bean turun langsung dari langit gitu kan? Kenapa mesti lahir lewat perempuan? Dan perempuan itu belum menikah melalui kandungan seorang perempuan. Nah, waktu itu Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Ketika malaikat bilang nanti kamu akan hamil, kamu akan melahirkan juru selamat. Maria tuh diem, dia simpen semua dalam hatinya. Yusuf tunangannya gak tahu loh. Kenapa Tuhan gak ngomong sama Yusuf? Kenapa Tuhan ngomongnya sama Maria? Coba pikirin deh. Harusnya kan Yusuf supaya Yusuf jangan prasangka gitu kan. Ini kamu selingkuh sama siapa? Kan bisa gitu dong. Makanya sampai Yusuf pengen menceraikan dia. Memutuskan tali percintaan. Ya karena kan kok tiba-tiba kamu hamil. Tapi Tuhan gak ngomong sama Yusuf. Malaikat itu dikirimnya ke Maria. Saya mau kasih tahu ibu-ibu data ya. Bahwa di dalam society kita ini, di sensus, perempuan itu lebih banyak membaca Alkitab daripada laki-laki. Ya, tapi sayangnya walaupun lebih banyak, hanya 11% orang Kristen yang baca Alkitab tiap hari. Sedih gak kita? Maria bisa dengar suara Tuhan. Saya percaya dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau 11% orang yang baca Alkitab, berarti umat Tuhan adalah musuh yang empuk bagi iblis untuk ditipu. Coba kita sebagai perempuan-perempuan Kristen, saya bicara di The Significant Woman. Ini adalah komunitas dari perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Ini adalah komunitas dari perempuan-perempuan yang mencintai Tuhan. Benar. Gimana perasaan kita saat kita tahu hanya 11% orang Kristen di Amerika sana, yang pasti gambarannya mirip, itu di Amerika ya, apalagi di sini, yang baca Alkitab tiap hari. Yang baca Alkitab setahun sekali 29%. Aku gak akan minta ibu-ibu angkat tangan siapa yang baca Alkitab tiap hari, jangan. Gak usah. Tapi coba, why? Kenapa orang Kristen tidak membaca Alkitabnya setiap hari? Pasti ada masalah. Apakah kita betul-betul sudah merasakan Tuhan membebaskan kita? Apakah betul dalam hidup kita mengalami Yesus membebaskan kita dari sakit penyakit, dari kemiskinan, dari perceraian, dari kutuk, dari dosa? Atau kita masih menjadi orang Kristen yang sendirinya nanya, sebenarnya Tuhan itu sayang gak sih sama aku? Kalau ada pertanyaan ini, saya punya kabar baik. Itu adalah bisikan musuh.
It's not from your heart. Itu dari musuh dibisikin. Benar gak Tuhan sayang sama lo? Karena waktu kejadian Tuhan menciptakan perempuan dari laki-laki, ya. Tuhan itu berhenti sejenak dari semua pekerjaannya. Wah, bagus nih matahari, bagus nih rumput, bagus nih binatang, bagus nih Adam, udah bagus semua. Ketika Tuhan lihat Adam sendirian, pertama kali Tuhan bilang kurang bagus. Ketika perempuan tidak ada, Tuhan bilang tidak baik. Lalu Tuhan ambil tulang rusuknya Adam. Adam dibikin tidur nyenyak. Diambil tulang rusuknya, dibikin sama Tuhan. Look, saya bukan mau gede-gedein soal perempuan. Ya, bukan mau membesar-besarkan soal gender. Tapi saya mau bilang bahwa perempuan istimewa di mata Tuhan. Amin. Bilang ke sebelah, sis kamu istimewa di mata Tuhan. Perempuan itu diambil dari laki-laki. Artinya udah jangan sombong sampai kapanpun perempuan dan laki-laki itu satu bagian. Kenapa Tuhan gak ngomong aja jadilah perempuan? Kan bisa. Tuhan menciptakan semuanya pakai perkataan. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Woman Tuhan ambil dari laki-laki. Artinya Tuhan itu mau bilang sampai kapanpun laki-laki dan perempuan membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau kita bicara perempuan, kita bicara laki-laki. Kita bicara laki-laki, kita juga mesti bicara perempuan. Sebab perempuan adalah inilah tulang dari tulangku. Inilah bagian dari hidupku. Jadi ibu-ibu, please jangan marah sama saya. Kalau suami kita enggak maju, itu ada faktor dari kita. Itu tantangan untuk kita. Kalau suami kita enggak dengerin kita, itu ada faktor dari diri kita yang perlu untuk bertumbuh. Karena sebenarnya Adam ketika lihat Hawa, dia langsung impuls, dia bilang ini dia bagian dari hidupku. Bisa jadi pekerjaan iblis yang membuat suami kita ditutup mata dan pikirannya supaya dia gak dengerin kita. Karena kalau laki-laki gak dengerin istrinya, kasihan dia. Dia gak bisa maju. Saya perhatikan bapak-bapak yang berhasil, sukses dan benar hidupnya. Saya liatin satu-satu. Itu yang sayang dan hormat sama istrinya. Kalau sukses doang hidupnya gak benar gak usah dihitung lah. Iya kan? Itu bukan target kita. Benar gak? Kita mau suami kita sukses dan hidupnya benar. Benar di dalam Tuhan. Mengasihi Tuhan. Itu kan kita bukan cuma mau suksesnya aja. Kita perempuan diciptakan untuk membawa nilai tambah dalam hidup laki-laki. Peranan ibu, peranan saya terhadap suami dan anak-anak itu besar sekali. Kalau kita nyerah, kalau kita bilang ya udahlah, habis bu. Sebab dari awal Tuhan udah desain tidak baik laki-laki itu sendiri. Aku akan menjadikan seorang penolong yang setara, yang cocok, yang sepadan. Jadi ketika dunia ini teriak-teriak kesepadanan, kesetaraan, gak tahu ya, dari dulu juga udah begitu kodratnya. Kita bukan menuntut kesetaraan lagi, dari dulu kita didesain untuk setara. Kita yang mesti bangkit menjadi seperti kodrat kita, yaitu perempuan yang setara dengan laki-laki. Masalahnya ada budaya. Kalau kita perhatikan ajaran Tuhan selama di muka bumi, dia selalu nentang budaya. Perhatiin deh. Ya kan, hari Sabat dia nyembuhin orang. Marahlah orang Yahudi kan. Tuhan itu suka sekali menunjukkan bahwa dia Tuhan di atas budaya.
Dan perempuan selama ribuan tahun terkungkung oleh budaya. Budaya Cinderella. Anda nggak tahu kan? Coba renungin berapa besar dampak Cinderella untuk ekspektasi perempuan terhadap laki-laki. Besar dampaknya. Siapa yang punya ide Cinderella? Nggak tahu kan? We never know. Pekerjaan iblis itu halus dan cantik. Sebab mereka itu nipu perempuan, nipu dunia. Itu kayak malaikat terang. Kalau pakai yang serem-serem kita nggak mau kan? Ide siapa? Cinderella. Sehingga ketika satu hari suaminya tidak bisa berfungsi. Ketika satu masa suaminya lagi susah. Maka budaya itu akan bicara. Cerai aja. Cerai aja. Kita perlu tertanam di dalam membaca Alkitab. Karena kalau tidak, kita musuh empuk dari dunia ini. Dan orang-orang Kristen yang tidak baca Alkitab, mereka gampang ditipu. Pakai apa nipunya? Pakai ayat yang dibalik. Pakai ayat yang diartikan seenaknya sendiri. Pakai ayat yang diartikan untuk kemauannya sendiri. Jadi ayat firman Tuhan itu dipakai untuk membenarkan keinginannya. Bahaya kan? Terus ketika tidak terjadi, kecewa. Dan ketika kecewa sama Tuhan, hubungannya jadi dingin sama Tuhan kan? Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, musuh masuk. Masih beribadah, masih nyembah Tuhan, masih ke gereja. Tapi sebenarnya hubungannya sama Tuhan udah mati. Kita hari ini ada di The Significant Woman. Saya berdoa Significant Woman betul-betul menjadi Significant Woman yang bangkit untuk gereja Tuhan. Amin, sesuai dengan nama kita. Itu bukan kebetulan Ibu Imelda. Pasti Tuhan sudah punya hati untuk melihat ibu-ibu semua di tempat ini becoming a woman of influence. Menjadi perempuan yang berpengaruh. Tahu, oh anak saya bisa saya pengaruhin. Suami saya bisa saya pengaruhin. Nah itu mesti ada iman yang kuat. Bahwa memang kita diurapinya seperti itu. Jadi kita sudah diurapi Tuhan untuk sangat berpengaruh. Gak usah lagi kita, saya mesti berpengaruh. Enggak, begitu kita masuk di dalam kebenaran firman. Kita hidup di dalam Kristus, itu udah jadi bagian dari hidup kita. Amin. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu semua. Bilang ke diri sendiri, saya didesain menjadi perempuan yang punya pengaruh. Yes. Nah, Yesus membiarkan perempuan-perempuan ini melayani dia. Saya percaya Tuhan lagi kasih impresi kepada perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Girls, ladies, women, Anda di mata Tuhan spesial. Anda di mata Tuhan powerful. Karena waktu itu masih masa penjajahan perempuan loh. Yesus itu pasti dihina sama mereka dengan dia diikutin perempuan-perempuan begitu. Dan Yesus mengizinkan dirinya dianggap aneh demi perempuan. Gak heran Tuhan ngomong sama Maria. Karena memang sampai hari ini paling banyak baca Alkitab aja perempuan. Sampai hari ini ternyata yang paling rajin berdoa di rumah juga perempuan. Dan perhatikan ibu-ibu, ketika di rumah itu ada perempuan yang takut akan Tuhan. Ketika di rumah itu ada perempuan yang baca Alkitab tiap hari. Ketika di rumah itu ada perempuan yang dibebaskan oleh Yesus. Ketika di rumah itu ada perempuan yang berdoa. Anda lihat keluarga itu powerful. Saya pernah kehilangan seorang perempuan yang selalu berdoa untuk keluarga kami. Perempuan yang setiap hari bilang sama saya, baca Alkitab Esra. Setiap hari dia bilang baca Alkitab Esra. Waktu dia pergi,
rumah kami kayak malam mati lampu. Kami semua kehilangan pegangan. Sepowerful itu peranan seorang ibu di rumah. Sampai akhirnya kami terkocar-kacir untuk mencari Tuhan sendiri-sendiri. Dan saya adalah anak perempuan paling besar yang bersyukur walaupun cuma 18 tahun dalam hidup saya. Hidup dengan perempuan yang seperti ini. She is powerful. My mom is powerful. Dia gak lulus SD, Bu. Ibu jangan bilang saya gak lulus SD. Saya udah lihat perempuan yang gak lulus SD. Pinternya minta ampun. Dia gak bisa bahasa Inggris, Bu. Tapi dia baca nih Alkitab dari depan sampai belakang. Ada hari di mana perempuan kayak gini puasa sendiri. Gak usah disuruh orang, dia puasa sendiri. Untuk berdoa buat keluarganya. Mama saya berdoa setiap hari Kamis untuk pembangunan gereja. She care of the house of the Lord. Dia peduli dengan pembangunan gereja. Tiap minggu dia bawa persembahan. Tiap bulan dia bayar perpuluhan. Saya lihat, Bu, ibu saya. Kalau ibu lihat dia, keren kayak Ibu Tin Soeharto dandanannya. Serius. Saya ada foto dia. Saya sampai heran lihat dia. Kok bisa ya dia sekeren itu? Padahal suaminya supir. Supir angkot loh suaminya. Jangan bilang sama saya, Anda istri supir, Anda gak bisa cantik. Don't tell me. Saya udah lihat perempuan yang baca Alkitab. Hidup takut akan Tuhan. Hidup mengikut Yesus. Walaupun gak lulus SD. Orang gini sama ibu. Karena Alkitab bilang takut akan Tuhan adalah permulaan semua pengetahuan. Ibu, jangan nyerah dengan keluargamu. Jangan nyerah dengan suamimu. Ibu didesain untuk menang. Anda didesain untuk berpengaruh terhadap suami. Doa peperangan. Doa urapan. Apa yang Tuhan suruh kerjakan di rumah. Tapi saya mau bilang, perempuan-perempuan ini begitu mencintai Tuhan sampai hartanya dikasih sama Tuhan. Kenapa? Karena dia ngerasain Tuhan bebasin dia. Saya mau ajak kita ingat bahwa kita semua sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saya berdoa cinta itu gak pernah padam. Cinta itu gak pernah surut di hati kita. Bahkan semakin hari semakin berkobar-kobar untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah yang lebih mengejutkan ternyata satu kali penulis Amsal di Amsal 68, dia menulis tentang orang-orang yang tertindas. Nah di Mazmur 68 ayat 12 sampai 13 kita baca ya. Mazmur 68 ayat 12 sampai 13. Yuk kita baca 3, 2, 1. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri perempuan di rumah membagi-bagi jarahat. Nah nanti kalau ibu-ibu mau baca Alkitab lebih detail, mau sambil belajar ya. Mazmur 68 ini banyak berbicara mengenai orang-orang yang ditawan. Mengenai orang-orang tawanan. Nah anehnya kalau di terjemahan lain, ini kan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi kalau kita pakai konkordansi, kita pakai terjemahan, kita lihat bahasa Inggrisnya, kita lihat bahasa Ibraninya, tentara yang disebut di sini adalah perempuan. Di bahasa Indonesianya juga ada yang pakai perempuan. Tapi saya pakai di sini ada orang-orang yang membawa kabar baik dan mereka itu tentara yang besar. Ini adalah sebuah nubuatan bahwa akan datang satu masa di mana perempuan-perempuan yang sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus, mereka bangkit seperti tentara penuh dengan firman di mulut mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan perempuan-perempuan di rumah ini berbagi jarahan. Sering dengar transfer wealth, sering dengar bahwa pada hari-hari ini Tuhan mau memberkati umatnya. Ibu-ibu coba kita pelajarin
Alkitab. Karena Alkitab itu seringkali Tuhan juga berbicara kepada Daniel ketika Daniel melihat penglihatan akan yang di masa akan datang. Selalu sifatnya adalah Tuhan memulihkan ketika masa sulit datang. Jadi ketika masa sulit datang Tuhan memulihkan. Ketika terjadi masa sulit Tuhan memberkati. Ketika terjadi krisis Tuhan bangkit dan bercahaya. Itu Tuhan kita. Jadi kalau Anda sekarang lihat dunia lagi drama banget. Saya mau ingetin Anda, this is the time Tuhan kita bangkit melalui umatnya. Kita bukan orang-orang yang ketika melihat masa sulit, ya ekonomi lagi sulit, ya ISG lagi turun, aduh Amerika lagi ngebom, no. Kita adalah orang-orang yang berkata ketika masa sulit datang bangkit dan bercahayalah sebab terangmu sudah datang dan terang Tuhan terbit atasmu. Orang-orangnya Tuhan Yesus makin lihat masa sulit dia makin buka usaha. Saya pengen membakar hati ibu-ibu semua. Orang-orangnya Tuhan tahu. When the darkness cover the earth. Ketika kegelapan menutupi bumi. Roh Tuhan berkata, rise and shine. Kenapa seperti itu? Sebab ketika kita berhasil, kita bilang itu bukan saya. Itu Tuhan Yesus yang memberkati saya. Dunia perlu lihat bukti. Tanda-tanda. Orang benar itu bukan cuma nyembuhin orang sakit. Tetapi mereka bisa berhasil di tengah-tengah krisis. Ibu-ibu jangan takut untuk berusaha. Jangan takut memulai bisnismu. Jangan dengerin kabar-kabar dunia ini. Itu semua untuk dunia. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Orang benar bercahaya di dalam kegelapan. Amin. Ayo bilang ke sebelah, di masa krisis Tuhan Yesus bersinar. Di masa krisis kamu menuai. Saya percaya malaikat-malaikat Tuhan, roh Tuhan akan mendatangi ibu-ibu nanti malam, besok malam. Mereka akan memberitahukan kepadamu rahasia-rahasia. Amin. Malaikat-malaikat Tuhan akan datang ke kamarmu. Ingat waktu Daniel ketakutan. Dia berdoa siang malam. Ketika Daniel berdoa, Gabriel terbang dengan cepatnya. Memberitahukan hal-hal yang Daniel gak tahu. Tuhan mau bicara kepada Anda. Seperti Gabriel bicara kepada Maria. Tuhan mau bicara kepadamu. Siapa yang mau dengar Tuhan? Mau benar? Mau menjadi tentara besar Tuhan di akhir zaman? Mau menjadi perempuan yang bangkit di akhir zaman untuk Tuhan? Amin. Tepuk tangan untuk significant woman. Ini ada Ibu Debbie, ada Ibu Ola, ada Ibu Elsa. Yang suka ikut tim doa jaringan nasional itu tahu bahwa kaki Dian itu ada di Indonesia. Dan ini sudah dinubuatkan puluhan tahun. Mama saya bawa aku ke Istora Gelora Bung Karno waktu SD. Dan di situ ada Suset Herting, ada Morris Cerullo, Reinhard Bongke. Saya dengar ada Kak Jeremia Rim. Itu aku masih SD My mom dudukin aku. Gue pikir ini apa? Mereka bilang apa? Kaki Dian ada di Indonesia. Dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Lahir baru aja belum, saya udah denger itu. Sekarang, ibu kota Indonesia sudah pindah ke Kalimantan. Untuk menggenapi bahwa Indonesia adalah si elang liar dari timur. Yang akan bangkit di akhir zaman untuk menjadi tentara yang besar, membawa kabar baik melalui Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan kita adalah perempuan-perempuan yang dipersiapkan Tuhan
Satu ayat terakhir, Yoel 2 ayat 28. Kita semua sudah tahu nubuatan ini, benar gak? Sudah tahu kan? Mana ayatnya? Kita baca sama-sama. Ini yang sedang dan akan terjadi dengan sangat dahsyat. Yuk 3, 2, 1. Kemudian pada hari itu akan terjadi. Oh, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki, perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna dapat penglihatan-penglihatan. Dan ini diulang di Kisah Rasul 2 ayat 17. Perempuan di akhir sejarah akan bangkit menjadi pengaruh yang besar untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dari rumah sampai ke Indonesia, sampai ke bangsa-bangsa. Ibu-ibu, saya mau tutup dengan satu himbauan. Jangan pernah berani keluar rumah sebelum membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Saya mau ingatkan kita, Yesus bilang, di luar aku kamu gak bisa buat apa-apa. Yang paling berat jadi perempuan Kristen itu bukan banyak uang. Yang paling berat jadi perempuan Kristen bukan kelihatan cantik. Yang paling berat jadi perempuan Kristen adalah modeling Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu berat, Bu. Kita mesti modeling Tuhan Yesus, Bu. Terhadap suami, terhadap anak. Unconditional love. It's hard. Hanya bisa kalau kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Kalau gak bisa, Bu, gak kuat. Gak kuat, Bu. Tuhan kita itu dahsyat, Bu. Sayang orang Kristen banyak yang gagal memodeling Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mulut bicara firman, tingkah laku enggak. Kenapa? Karena gak gampang, Bu, memodeling Tuhan Yesus. Dia sempurna. Dia penuh kasih. Hidupnya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hidupnya hanya untuk datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, persis kayak Maria. Maria dipilih Tuhan karena Tuhan tahu hatinya, Bu. Emang gampang ya ngelihat anak yang kita lahirin harus dibunuh? Emang gampang ya ngelihat anak yang kita kandung harus dicabik-cabik seperti bukan manusia lagi? Kalau bukan Maria itu perempuan yang bilang, Tuhan kerajaanmu yang datang, kehendakmu yang jadi, dia gak akan kuat, Bu. Kita lihat anak kita dipukul orang aja udah mau kita tonjok tuh anak. Ini anaknya dicambuk sampai tidak seperti manusia lagi. Tuhan mesti pilih orangnya. Dan saya berdoa kita ditemukan Tuhan punya hati yang mau memodeling Tuhan Yesus. Dunia ini perlu lihat Yesus, Bu. Tuhan kita udah di surga. Cuman kita yang bisa modeling dia buat suami kita. Buat anak-anak kita. Dan perempuan-perempuan ini bukan lagi orang yang minta dicintai, Bu. Mereka udah orang yang mau mati untuk Tuhan. Saya mau mengundang kita. Gak main-main dengan kekristenan kita. Tuhan bilang sama murid-muridnya, bisa gak kamu 1 jam aja berjaga-jaga dengan aku? Murid-muridnya tidur. Kayak kita juga kan. Tapi Tuhan itu tahu kelemahan kita. Dan kita sekarang gak bisa punya alasan sebenarnya. Kenapa? Roh Kristus sudah diberikan di dalam diri kita. Jadi apapun yang Tuhan suruh kita kerjakan, roh itu yang memampukan kita. Jadi kalau kita bilang, aku gak sanggup Tuhan. Iya emang gak sanggup. Tuhan yang menyanggupkan kita untuk melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan. Termasuk menyangkal diri kita setiap hari. Itu yang paling berat jadi orang Kristen. Gimana kita mati buat diri kita tiap hari. Dan saya mau ajak ibu-ibu semua. Bangkitlah. Tuhan tahu kok kekuatan kita gak seberapa. Tapi ya Tuhan kita uniknya itu. Dia pakai orang yang gak kuat. Dia pakai orang yang lemah. Supaya dia sempurna di dalam hidup kita. Dan tidak ada orang yang bisa memegahkan dirinya karena dia lemah. Amin. Ibu-ibu, bangunlah setiap hari lebih awal.
berdoa, baca Alkitab. Karena kalau gak punya persekutuan sama Tuhan, berat Bu. Mau ibu ke gereja tiap hari, ibu persekutuan doa tiap hari, mau nge-zoom tiap hari, tidak bisa mengganti hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Gak bisa. Kita diubahkan di situ, dan perempuan-perempuan yang bangkit di akhir zaman ini adalah perempuan-perempuan yang punya keintiman dengan Tuhan setiap hari. Saya berdoa mulai hari ini, ibu malam tidur. Boleh pinjam HP saya nggak sis? Makasih Bu. Ini yang paling menghalangi kita doakan. Ya kan? Ibu mau bangun pagi lebih awal dan berdoa? Caranya gini, giniin. Terus bilang, lu gak penting. Taruh, tidur. Ibu mau bangun jam 3, ya tidur jam 10. Ibu mau bangun jam 6, ya tidur jam. Ibu yang tahu, matiin. Gak usah scrolling. Ini bisa bawa kita jauh dari Tuhan, bisa bikin kita dekat sama Tuhan. Sesimpel itu loh, gue bilang, lu gak penting. Dan Anda bangun pagi-pagi, ini jangan diambil. Langsung, Bapak aku kangen, Bapak aku rindu, Bapak aku mau doa, oh Bapak aku mau ketemu. Sama kayak Yesus, waktu pagi-pagi Yesus selalu pergi cari tempat sepi sendirian. Emang gak bisa ya doa kalau gak pakai HP? Bukannya kalau kita pakai HP jadinya buka WA? Saya sering, saya sampai akhirnya menyadari, lu kagak usah. Emang udah gak bisa Tuhan bicara gak ada wifi? Masih bisa. Ini aja. Tapi kan Bu mau cari ayat lanjutannya. Ntar aja pas tadi pagi-pagi sama Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas. Yesus kenapa dia begitu powerful. Setiap hari ketika masih gelap. Dia mencari tempat sunyi sendirian dengan Bapaknya. Bu, kekuatanmu tuh sebetulnya di situ. Bukan di ngomel-ngomel. Kalau itu hilang, hilanglah kekuatan kita Bu. Ini bukan hukum Taurat ya. Ini hukum kasih. Ibu tahu, kekuatan ibu tuh di situ, di 1 jam itu. Di 2 jam itu, terserah mau berapa jam. Tapi Tuhan bilang sama murid-muridnya, gak bisa ya sejam aja sama aku. Sekarang aku mau nanya, ibu-ibu siapa yang setuju? Tuhan Yesus itu paling penting dari semuanya, angkat tangan. Bener kan? Kalau paling penting, sejam bisa gak? Ya udah, ibu udah jawab. Kalau paling penting, sejam bisa gak? Gak ada wifi, saya serius. Gak ada handphone, gak ada iPad, gak ada musik. Just ibu dan Tuhan. Masih bisa Tuhan ngomong Bu walaupun gak ada wifi Bu, percaya deh. Sebab kalau gak kuat, buka email Bu. Tiba-tiba udah 2 jam, padahal 2 jamnya itu jawab email. Lah tadi kan mau doa, kok gak jadi? Matiin aja kayak gini. Amin. Kok jadi tegang gitu, tepuk tangan dulu dong. Ya. Di rumah nanti ada pojokan tempat mama selalu semedi. Ibu cari gimana yang sunyi. Karena kalau anak udah bangun, gak bisa doakan. Makanya ibu mesti bangun ketika yang lain lagi tidur. Makanya Amsal 31 itu kan dia bangun ketika gelap. Kenapa? Jelas begitu bangun mereka kacau semuanya. Bener gak ada nyari kaos kaki, suami nyari tas, suami nyari HP, Ibu Elsa sih enak udah gak ada yang nyariin ya. Paling kakak keke ya, mamam gitu kan. Lah kita kalau anaknya 4, kayak Kabele anaknya 3, udah deh tas sekolah 2 ya, oh mau 3 ya. Jangan, ya kan. Tapi ketika mereka semua tidur, bukannya hidup kita sempurna Bu? Bener gak sih? Kapan hidup perempuan itu sempurna? Saat mereka tidur kan? Disitulah kita hanya dengan Bapa. Karena hanya dengan demikian kita bisa menjadi bagian dari perempuan-perempuan tentara
yang Tuhan sedang bangkitkan di akhir zaman. Untuk menyambut kedatangannya yang kedua. Untuk revival terjadi, penuaian besar-besaran terjadi. Soekarno aja bilang kalau perempuan itu baik, jayalah bangsa. Kalau perempuan itu buruk, negara runtuh. Jadi kalau perempuan itu baik, jayalah kerajaan Tuhan. Amin, mari kita bangkit berdiri.